warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita awali dengan berdoa bersama-sama memohon kepada Tuhan Allah SWT. Mudah-mudahan dalam pembelajaran kita siang hari ini mendapatkan ridhonya, berjalan, dan kita mendapatkan hikmah dari pembelajaran ini. Oke? Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mulai. Ya, cukup. Ya. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini ya, Bapak sebelum masuk ke materi untuk otomatisasi sarpras ya, kita akan mengulas kembali tentang keyakinan kelas ya, keyakinan kelas yang kita yakini, kita taati bersama agar nanti di dalam suasana pembelajaran di kelas kalian ini menyenangkan. Di antaranya adalah menghormati, menghargai orang lain itu ya. Kemarin lewat media Mentimeter ya, ini sudah saya rangkum ya. Si A mengutarakan ini yang membuat bukan saya ya, tapi anak-anak, terus kesepakatan tanda tangan bersama, artinya nanti harus kita taati. Artinya nanti ke depan anak-anakku dalam pembelajaran itu tidak melihat pada nanti kalau saya melakukan pelanggaran ini hukumannya ini, kalau nanti saya melakukan ini saya ada penghargaan, itu eksternal ya, karena disiplin yang positif itu dasarnya adalah adanya tumbuh motivasi internal. Tanpa adanya peraturan, tanpa adanya hukuman, tanpa adanya penghargaan, Anda tetap fokus bahwa nilai-nilai itu Anda yakini kebenarannya dan itu nanti akan berguna dalam hidup Anda. Ya, itu ya. Tolong Mbak, ini ada teman Anda, tolong dibangunkan tidur ya, Bila? Iya, bangunkan. Ya, tidak apa-apa, kalau kita memang kadang itu ngantuk, ya kan? Mungkin ada kesibukan tadi malam. Ya. Iya, selamat siang Mbak Ica. Siang. Ngantuk ya? Ngantuk itu kalau tidur kan enak. Ya tidak apa-apa. Tolong untuk biar nanti fresh untuk mengikuti pembelajaran, ini silakan Anda basuh muka dulu ya, keluar sebentar biar nanti fresh. Ya, biasanya saya itu kalau ngantuk juga sama seperti itu, ngantuk kemudian cuci muka, kalau perlu sholat sunnah apa gitu ya, pegang laptop lagi. Ya, silakan. Silakan masuk Mbak Ica. Ya, silakan duduk kembali. Ya. Ya. Sudah dibasuh mukanya Mbak Ica. Gimana rasanya? Beda dengan yang tadi? Karena sudah agak seger ya? Iya. Siap mengikuti pembelajaran? Siap. Oke, karena ini Mbak Ica sudah siap, mari kita lanjut ke pembelajaran kita. Ya, silakan masuk. Ya, silakan. Ya, silakan Mbak Ica, silakan. Ya, selamat siang Mbak Ica. Nah, kira-kira tahukah Mbak Ica saya panggil ke ruang saya? Tahu enggak? Tahu. Nah, apa? Tentang apa kira-kira? Saya tertidur di kelas. Oh iya, berarti saya manggil ini kaitannya dengan perilaku Mbak Ica yang tadi pada saat saya mengajar, mungkin Mbak Ica itu kelelahan, ya, akhirnya tertidur, gitu ya? Iya, Pak. Ya, terima kasih Mbak Ica sudah berkenan untuk memenuhi panggilan saya. Ini harapannya nanti kita ketemu ini akan memberikan pencerahan, ya, tidak hanya bagi saya, bagi Mbak Ica, ya. Jadi nanti dari apa yang Mbak Ica lakukan ini nanti bisa mengambil hikmahnya dan nanti bisa
mencari solusi sehingga nanti pada pertemuan berikutnya tidak hanya dengan saya, dengan Bapak Ibu guru yang lain, nanti Mbak Ica lebih fresh lagi dalam mengikuti pembelajaran sehingga bisa menerima materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Gitu ya. Iya, Pak. Ya. Jadi hal biasa lah, namanya orang itu ngantuk itu biasa. Ya. Tetapi kan mestinya kita harus mencari apa yang menyebabkan Mbak Ica ngantuk, kan gitu, ya kan? Saya tidak tahu, mungkin tadi malam Mbak Ica bergadang atau mungkin tidak tidur selama semalaman, saya tidak tahu, ya. Maka saya ingin tahu mengapa Mbak Ica sampai terlihat begitu tidurnya kok seakan-akan pulas ya, seperti itu ya. Apa Mbak yang menyebabkan Mbak Ica sampai tertidur pada saat saya mengajar tadi? Jadi semalam itu saya belajar dari jam 8 sampai jam 11, Pak. Belajar jam 8 sampai jam 11. Betul belajar? Belajar ya. Terus Setelah itu saya tidur dari jam 11.30 sampai jam 2:30. jam 2:30 sudah bangun. Sudah. Jam 2:30 sudah bangun. Berarti hanya tidurnya hanya berapa jam? Ya. Terus lanjutannya, jam 2:30 sudah bangun. Iya. Kan itu belum masuk ke sholat subuh. Karena sebelum sholat subuh, sebelum jam 5 itu saya bantuin orang tua dulu. Oh, bantuin orang tua. Iya, Bantuin masak atau punya kegiatan apa orang tua? Berdagang Oh, berdagang. Iya. Berdagang di rumah, di pasar atau di rumah. oh, di rumah. Ya, dagangan apa makanan-makanan itu ya? Makanan siap saji. Makanan siap saji. Berarti sebelum subuh itu Mbak Ica sudah bangun lebih dulu membantu orang tua, suatu perbuatan yang mulia. Ya, artinya di saat Mbak Ica itu masih seusia ya pelajar, di mana mempersiapkan besoknya mengikuti pembelajaran di sekolah, harus berangkat pagi, malamnya sudah belajar, jam 2:30 sudah bangun. Ya, luar biasa, luar biasa. Tetapi dari perilaku yang Mbak Ica tunjukkan pada saat kegiatan belajar tadi, kira-kira ada yang salah tidak kalau misalnya saya mengajar kemudian Mbak Ica tidur seperti itu? Ada, Pak. Itu berarti Anda merasa salah, itu suatu perilaku yang salah. Iya. Yang salah. Artinya gini, kalau Mbak Ica itu menyadari bahwa itu suatu yang salah, berarti kan mestinya nanti hal tersebut tidak akan terulang lagi untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, gitu kan? Iya. Jadi kira-kira dari perilaku yang Mbak Ica tunjukkan tadi dengan tertidur pada saat pembelajaran, itu kira-kira Mbak Ica sudah melanggar suatu keyakinan ya, keyakinan kelas yang beberapa waktu yang lalu sudah disepakati ya, sudah disepakati Mbak Ica bersama teman-teman. Ya, kira-kira kalau misalnya ada orang ngomong kemudian Anda tiduran, itu kira-kira apa nilai keyakinan apa yang telah Mbak Ica langgar? Tidak menghargai orang lain. Tidak menghargai orang lain, toleransi, menghormati orang lain, gitu kan? Ya, berarti Anda sadar bahwa Anda Mbak Ica sadar bahwa perilaku itu salah, ya salah karena melanggar keyakinan yang telah disepakati. Oke lah, ya itu sesuatu yang sudah jalan. Yang intinya Mbak Ica sudah menyadari atas perilaku yang diperbuat, terus nanti berusaha untuk tidak mengulang lagi untuk kedua kali dan yang seterusnya. Nah kira-kira untuk pertemuan berikutnya supaya Mbak Ica itu tidak
tertidur lagi pada saat pembelajaran, itu kira-kira apa langkah yang akan Mbak Ica lakukan? Karena saya sudah sadar kalau perilaku saya salah, Ya. Selanjutnya saya akan menata jadwal tugas saya. Ya. Tadinya jam 8 akan saya atur setelah maghrib, jadi saya tidur jam 9 itu sudah tidur. Terus jam setengah 3 juga saya sudah bisa bangun. Iya, jadi artinya Mbak Ica akan mengatur, memanage waktu Mbak Ica untuk belajar dan tidur ya. Artinya yang penting tidurnya tidak terlalu malam, karena tadi jam setengah 3 Mbak Ica sudah bangun. Maka ya untuk belajarnya, dan belajar itu tidak harus dalam waktu yang panjang Mbak Ica ya. Belajar itu dalam waktu yang sedikit ya, katalah 15 menit 30 menit tapi rutin. Itu hasilnya akan baik daripada belajar sampai sekian jam larut malam itu dalam waktu yang panjang tapi itu tidak rutin. Itu hasilnya tidak akan baik. Akan baik kalau Anda belajar rutin ya, dengan waktu mungkin 15 sampai 20 menit tapi tiap hari, tiap malam. Itu hasilnya akan lebih baik. Yang penting rutinnya itu, rutinnya. Ya, terima kasih. Jadi Mbak Ica sudah mengetahui nanti apa langkah yang harus Mbak Ica lakukan biar nanti tidak terjadi lagi tertidur di dalam kelas pada saat pembelajaran. Ya, terima kasih Mbak Ica. Itu jadi tujuan Mbak Ica saya panggil, dengan harapan nanti bukan saya marah, tidak ya, ini kita mencari solusi biar nanti tidak terjadi perilaku yang sama Mbak Ica tunjukkan pada saat pembelajaran. Ya, terima kasih. Saya kira itu Mbak Ica pada kesempatan ini yang dapat saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Intinya Mbak Ica sudah mengetahui kesalahannya, kemudian berusaha untuk memperbaiki dengan perilaku ya, perilaku yang lebih baik lagi dengan mengubah perilaku tadi ya. Itu ya, terima kasih. Silakan Mbak Ica bisa kembali ke kelas untuk mengikuti pembelajaran. Oke, Terima kasih. ya, silakan. Kasih Pak. Namanya jauh? Kelas? Kelas 12 OTKP. Iya. Anda tahu apa yang Anda lakukan atau kesalahan yang Anda lakukan? Apa? Telat. Terlambat. Karena Anda terlambat, ini sudah pembelajaran sudah mulai, berarti sesuai dengan konsekuensinya Mbak Ica harus untuk jam pertama ini sementara tidak mengikuti ya, tidak mengikuti. Dan itu nanti setelah ini nanti Mbak Ica masuk ke ruang saya ya. Nanti akan ada hal-hal atau tugas yang nanti akan saya berikan atas pelanggaran yang Mbak Ica lakukan. Itu ya. Oke, nanti segera ke ruang saya. Paham ya? Paham Pak. Paham. Ya, silakan masuk, silakan duduk, Mbak Ica. Ya, silakan ambil tempat duduknya. Ya, ya begini Mbak Ica, untuk pagi ini Mbak Ica saya panggil kaitannya dengan
tadi kedatangan Mbak Ica terlambat ya pada saat jam pertama mengikuti pembelajaran, dan itu harus menunggu sampai selesainya jam pertama ya. Namun sebelum itu saya ingin tahu ya, terlambat sesuatu yang biasa, tapi jangan dianggap itu sesuatu yang rutin yang Anda lakukan. Paling tidak ini bisa menjadi pembelajaran ya. Kadang teman yang lain juga sering ya melakukan kesalahan dan yang terlambat, namun harapan saya nanti setelah itu tidak akan terulang. Itu nggih? Iya, Pak. Ya. Mbak Ica ini tidak biasanya Mbak Ica terlambat kan? Iya. Tidak biasa. Nah, ini saya ingin tahu mengapa pada pagi ini Mbak Ica bisa datang terlambat di sekolah. Ya. Kenapa? Tadi itu di jalan macet, Pak. Jalan macet. Iya. Anda ada pakai sepeda motor ya? Iya, sendiri. Macet. Ya. Macetnya cukup lama. Cukup lama karena kalau nggak salah ada peralihan jalan. Ada peralihan jalan. Iya. Sehingga mengakibatkan macet. Ya. Kira-kira perilaku yang Mbak Ica lakukan ya dengan datang terlambat ini mestinya kan akan mengurangi materi pembelajaran yang seharusnya Mbak Ica terima, ya kan? Iya. Misalnya jam pertama jamnya Bumulat, tapi 1 jam ya ini tersita karena Mbak Ica melakukan pelanggaran. Mbak Ica sadar nggak ini melakukan pelanggaran? Sadar, Pak. Sadar ya. Ini apalagi di kelas kemarin di kelas Mbak Ica sudah membuat suatu keyakinan kelas yang harus dihormati, dilaksanakan, dihargai bersama. Ya, itu. Kira-kira apa yang nilai keyakinan kelas yang Anda langgar terkait dengan keterlambatan Mbak Ica di sekolah? Tanggung jawab sama toleransi. Tanggung jawab sama toleransi. Toleransinya dengan komitmen yang sudah dibuat. Komitmen yang sudah dibuat. Ya, jadi lebih pada tanggung jawab dan komitmen ya. Artinya tanggung jawab ini jam pembelajaran ikut jamnya Bumulat, harus jam pertama seharusnya sudah siap ready, tapi karena tadi terjadi kemacetan ya sehingga menjadi terlambat ya. Oke ya, terus kira-kira ya setelah Mbak Ica menyadari bahwa apa yang Mbak Ica lakukan itu suatu yang salah ya, mestinya kan dalam hati Mbak Ica kan berusaha kan untuk tidak mengulang kembali ya, sehingga Mbak Ica bisa sepenuhnya bisa mengikuti pembelajaran di kelas ya. Dan kira-kira langkah apa? Atau pertanyaan saya begini, bersediakah Mbak Ica tidak mengulang ya perbuatan untuk tidak terlambat lagi? Bersedia, Pak. Bersedia. Kira-kira langkah apa yang harus Mbak Ica lakukan biar tidak terjadi lagi keterlambatan, meskipun mungkin kemacetan masih bisa terjadi karena adanya perubahan jalur tadi. Kira-kira antisipasi atau langkah yang mau Mbak Ica ambil apa? Mengantisipasi kemacetan, nanti saya berangkatnya lebih pagi lagi. Lebih pagi. Biasanya Mbak Ica berangkat jam berapa? Jam 6.15. Jam 6.15. Jam 6.15 padahal dengan kemacetan tadi Mbak Ica sampai sekolah 7:30. Berarti paling tidak kan jam berapa berangkat dari rumah ya, jam 5:30 tidak bisa. Padahal bangunnya jam berapa? Jam 5. Jam 5. Berarti saya kira sudah ya. Terima kasih
Mbak Ica sudah bisa mencari solusi, ya. Mestinya ini karena Mbak Ica sudah mempunyai solusi sendiri, akan dilaksanakan sendiri, ya. Saya kira ini sudah diperhitungkan, bisa dilaksanakan dengan harapan nanti untuk berikutnya, hari berikutnya Mbak Ica tidak terlambat lagi, ya. Sehingga keyakinan kelas yang telah disepakati bersama di kelas Mbak Ica itu betul-betul menjadi suatu dasar untuk Mbak Ica dan teman-teman berperilaku, ya. Tidak melihat pada ini pelanggaran bentuknya seperti apa, kemudian ada hukuman dan seterusnya, tetapi lebih didasarkan pada kesadaran. Itu nanti yang akan membentuk suatu disiplin positif yang akhirnya akan berkembang menjadi budaya di sekolah kita. Itu Mbak Ica. Ya, terima kasih. Jadi ini tujuan saya memanggil Mbak Ica. Dari perilaku yang tadi salah, Mbak Ica sudah menyadari, ya. Kemudian bisa mengambil hikmah dari itu, kemudian menyadari ada keyakinan yang dilanggar, terus berusaha untuk tidak mengulang, dan ada solusi atau jalan keluarnya yang sudah Mbak Ica putuskan tadi, yaitu dengan berangkat lebih awal atau lebih pagi. Itu nih. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Mbak Ica sampaikan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Itu ya, dari saya cukup. Silakan Mbak Ica bisa bergabung kembali ke kelas bersama dengan teman-teman untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Terima kasih, Pak. Ya, silakan. Mari, Pak. Mari. Dari video tersebut saya banyak belajar tentang cara menangani kasus yang baik dan benar, dan memotivasi saya untuk beretika yang baik dimanapun saya berada. Terima kasih.